Ya teman-teman, kembali lagi sama saya dan di sini saya kedatangan suatu casing gaming ya, dimana dia itu tipenya MATX. Maka dari itu dia itu simple, compact, berbeda seperti yang serinya ATX yaitu tinggi. Tapi kalau yang ini dia itu simple dan produk terbaru lah dari Venom RX. Serinya adalah Trava ARGB untuk fan-nya. Ada bonus fan-nya lah, kurang lebihnya seperti itu. Seperti contoh yang ada di sini untuk boxnya dan juga di sini untuk penampakannya. Di bagian samping ada tempered glass, jadi hati-hati untuk membukanya supaya tidak pecah kalau mengambil kaca di bagian samping sini. Kurang lebihnya seperti itu. Dan di sini dia tuh dibanderol di harga 400 ribuan, 400 sampai di 420 ribu. Beda toko, beda harga. Dan apakah ini worth it atau tidak di harga 400 ribu? Udah free 2 fan ARGB lah. Cuma 2 aja di bagian depan yang ada di sini. Dan juga jarang-jarang banget sih yang dimana casing dia tuh free 2 fan ARGB pula di harga 400 ribu. Dan seperti biasa Venom merek pastilah harganya terjangkau dan juga kualitasnya pasti bagus, sama seperti di sebelum-sebelumnya. Untuk yang ini kurang lebihnya seperti itu. Dan sebelum saya jelaskan apa saja spesifikasi yang ada di sini untuk casingnya dan juga sirkulasi udaranya apakah bagus atau tidak. Meskipun di sini ada tulisan best airflow, kita akan buktikan nanti jika kaca dibuka maupun ditutup dari segi suhunya dan juga kelebihan maupun kekurangan dari casing Venom RX Trava. Sebelum itu jangan lupa klik subscribe ya teman-teman, pojokan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Lanjut yang pertama dari segi spek yang ada di sini. Ini di boxnya dia itu ada spesifikasinya. Saya bacakan dulu aja yang penting-penting aja. Seperti contoh dari segi graphic cardnya yang ada di sini, dia itu support sampai di 160 mm. Jadi rata-rata semua CPU cooler dia itu support untuk yang memakai heatsink cooler. Karena biasanya dia itu di 150 sampai di 160. Tapi kalau yang di 160 mm dia udah support, jadinya bagus untuk semua aman. Dan juga graphic cardnya itu di 290 mm dari panjang kiri ke kanan. Kalau 290 mm biasanya tersebut di dual fan ya. Kalau yang triple fan di 300 sampai di 320 mm biasanya. Tapi kalau yang ini di bawah 300 di 290 mm ya lebih baik amannya di dual fan aja untuk GPU-nya, nggak masalah kalau yang itu. Serta tipenya itu MATX sampai ATX itu bisa. Kalau yang ATX nggak bisa lah karena memang sangat besar untuk ATX. Untuk hard disk dia itu support sampai di 1 di bagian dalam sini ada bracketnya ya. Dan juga SSD support sampai 2. Duanya tersebut mungkin di bagian depan yang ada di sini, atas bawah. Nanti saya kasih tahu ya untuk SSD letaknya. Dan juga di sini di I/O panelnya dia tuh ada USB 3.0 di bagian atas ini ya. Dan juga ada USB 2.0, ada 2 audio jack untuk mikrofon dan juga headset, serta ada tombol power dan juga ada tombol reset. Untuk tombol reset yang ada di sini ada 2 pilihan. Untuk mengganti RGB di bagian fan depannya atau mereset PC kalian, itu pilihannya sih cuma ada 2 pilihan. Pilih yang mengganti LED atau tombol reset, itu tergantung selera kalian. Tapi tidak bisa dipakai dua-duanya, pilih salah satu aja untuk yang itu. Dan juga di sini untuk coolingnya atau fan-nya lah, di bagian depan cuma support di 2 fan aja di bagian depan sini. Yang 12 cm maupun 14 cm support lah. Kalau saya lihat di bagian slotnya di sini ya, meskipun di speknya nggak ada tulisan 14 cm sih, ya kita cari yang mana aja lah. Di bagian depan support 2 fan aja, di bagian atas juga support dual fan aja, di bagian belakang support 1. Jadi total fan tersebut ada 5, kecuali kalau kalian nambahkan di bagian tengah sini juga masih bisa karena ada slot di bagian pojok-pojoknya. Dan untuk radiator di bagian sini ada tertulis yaitu support sampai 240 mm radiator, cuma di bagian depan aja. Kalau di bagian belakang cuma support 120 mm. Kalau di atas kurang support sih. Kalau di atas ya takutnya tersebut nabrak dengan I/O kabel di bagian atas sini. Jadi lebih aman di bagian depan 240 mm atau dual fan, di bagian belakang support di 12 cm aja untuk fan-nya atau single fan. Dan kurang lebih seperti itu. Untuk kualitas di sini heatsinknya seperti yang kalian dengar nih ya. Ya sesuai lah seperti yang harganya di harga 400 ribuan. Tapi ini standar ya, tidak buruk-buruk banget karena ada yang lebih buruk lagi di casing merek tertentu. Saya cuma diem aja ya, tapi yang penting ini terbilang bagus di harganya dari segi heatsink yang ada di sini ya suaranya. Dan lanjut aku kasih bawah dulu untuk ini dan kita buka dulu dari segi tempered glass, kita bongkar semuanya, kelebihan dan juga kekurangannya apa aja. Kita buka dulu ya dari bautnya sini. Dan kalau kalian mengambilnya lebih baik di bagian bawah dikasih karpet atau yang empuk-empuk lah. Jangan di lantai langsung. Takutnya kalau kalian mengambil sini terus kalian luput jatuh ke bawah, takutnya tersebut dia tuh pecah. Akan menabrak seperti contoh yang ada di sini ya. Dia akan menabrak ke lantai, dia langsung pecah otomatis. Tapi lebih baik kasih karpet atau yang lainnya lah, supaya lebih aman untuk kacanya. Nih ya.
Hati-hati, aku kasih bawah dulu supaya tidak mengganggu. Dan di sini penampakan dari segi casingnya. Di bagian depan dia ada meshnya, jadi nyaman untuk sirkulasi udara, pastinya bagus lah untuk yang ada di sini. Tapi kita akan cek aja nanti apakah best airflow atau tidak. Dan aku buka dulu dari segi bagian depan ini ya. Cara membukanya sama seperti pada umumnya. Di sini ada rongganya, tinggal kalian buka, tarik aja. Ya, seperti ini ya. Tidak ada dust filter yang masih wajar-wajar aja ya. Karena di harga 400.000 ini masih wajar, dan juga di sini ada dual fan. Kalau triple fan dia tuh nggak bisa, maksimal cuma di dual fan aja untuk PC yang ada di sini, simple lah. Dan juga di sini fan-nya tersebut yaitu bonus ARGB, bisa diganti warnanya, jadinya bagus. Kasih sini dulu lah. Dan di bagian samping sini ada power supply cover supaya tahu kelihatan apa power supply apa yang kalian pakai, jadi ini juga menarik. Dan juga ada tulisan Venom RX di bagian samping sini. Dan tipenya tersebut yaitu MATX, ada slot SSD di bagian sini lah. Dan setelah aku lihat kayaknya tidak support sih SSD di bagian depan yang ada di sini. Jadi cuma support di bagian dalam aja. Tapi kalau di bagian belakang aku juga kurang tahu, kita cek aja. Tapi aku kasih tambahan di bagian atas sini ada dust filter. Tapi bukan di bagian atas sini ya, tapi di bagian dalam sini. Inovasi baru sih untuk yang ada di sini, jadinya aman. Ada dust filternya di bagian atas. Dan lanjut kita buka dulu di bagian belakang. Aku ambil dulu bentar. Ya, di sini dia tuh flat ya untuk penutup samping belakangnya. Aku kasih bawah dulu. Dan di bagian sini dia tuh ada rongganya juga. Rongganya tersebut sekitar di 1 sentian ya, 1 senti lah segini. 1 sampai 2 cm kurang lebih seperti itu, dan masih cukup lah untuk menata kabel supaya kabelnya tersebut gampang ditutup di casingnya yang ada di sini. Dan di sini ada bracket-bracketnya semua, ada kabel kris dan juga baut-bautnya standar pada umumnya. Aku ambil dulu yang ada di sini. Ya, ini, dan di sini ada kabelnya semua. Kabelnya berwarna full hitam semua. Ini bagus sih dari segi USB, audio dan juga front panelnya. Dan juga kabelnya flat kecuali USB 3.0 masih wajar sih untuk yang ada di sini. Jadi ini bagus untuk kabel-kabelnya, yaitu simple. Serta di sini ada kabel molek untuk RGB-nya. Kalau kalian ingin mengganti warnanya supaya benar, aku sarankan kabel molek power supply dipasang di bagian bawah ini ya, power moleknya yang berwarna putih. Kalau kalian pindahkan ini ke bagian atas ini dan kalian pasang moleknya, dia itu tidak akan berubah. Sebagai pemicunya ini ya, untuk pemicu mengganti LED-nya memakai ini. Jadi dikasih di bagian bawah untuk mengganti LED-nya. Ya, simpelnya seperti itu sih. Karena ada beberapa orang yang bingung juga. Dan di sini penampakannya ada hard disk. Bracket untuk hard disk di sini support sampai 1, dan juga SSD ya dia itu switching ya. Bisa diganti hard disk maupun SSD. Kalau hard disk tadi support 1 di bagian dalam sini. Kalau 2 juga bisa sih. Kalau yang kulihat ya di bagian dalam 1, di bagian atas juga bisa. Untuk SSD support sampai up to 3 kalau tidak memakai hard disk untuk bracketnya. Di bagian dalam 1, atas 1, di bagian belakang sini ada 1 lagi, ada slotnya. Tapi kalau ingin memasang ini, harus memasang SSD-nya dulu baru memasang mupo. Jadi emang agak ribet sih. Kalau misal melepas SSD pun juga harus melepas muponya juga. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Masih standar untuk yang ada di sini. Maksimal 2 hard disk maupun 3 SSD. Dan kurang lebih seperti itu untuk tampilan yang ada di sini, sangat simple. Lanjut di bagian bawah, dia tuh tidak ada dust filternya. Ini bisa dibilang termasuk kekurangannya untuk dust filter di bagian sini. Di bagian atas juga nggak ada dust filternya. Jadi ini kekurangannya. Tapi di sini ada kaki casingnya dan juga ada peredam. Jadi ini terbilang bagus. Cuma di bagian bawahnya saja tidak ada dust filter. Ya namanya casing aja di harga 400 ribuan, nggak ada yang sempurna lah. Kalau dari sempurna pasti bakal laku diborong orang. Jadinya ini masih nggak masalah, masih terbilang bagus. Meskipun ada kekurangannya. Kurang lebih ya seperti itu dari segi casing yang ada di sini. Apakah worth it atau tidak? Kita akan lihat aja nanti di akhir video dari segi kelebihan maupun kekurangannya. Dan juga sirkulasi udaranya habis ini dari segi pengujian tanpa temper glass di bagian samping dan juga memakai temper glass di bagian samping. Apakah best airflow atau tidak? Kurang lebih ya seperti itu untuk Venom RX dari segi penjelasan singkatnya. Kita lanjutkan saja untuk mereview PC yang ada di sini. Seperti yang saya jelaskan tadi, lanjut ke reviewnya. Yo.
Lanjut yang pertama dari segi pengujian suhunya. Jika lo tanpa kaca dan juga kaca di bagian samping di casingnya Venom RX Brava. Yang pertama tanpa kaca dulu, untuk minimal yang mendapatkan di 36 derajat dan juga maksimalnya di 73 derajat. Untuk minimalnya saya cuma diam aja di desktop, tidak ngapa-ngapain, di yang mutak paling bawah di 36 derajat. Serta maksimalnya saya tes di Cinebench R15 5 kali berturut-turut dan yang mutak paling tinggi di 73 derajat. Dan jika kita bandingkan kalau memakai kaca di bagian samping, untuk minimal yang mendapatkan di 36 derajat dan juga maksimalnya di 73 derajat. Bisa dibilang ini 1:1, serta bisa disimpulkan ini best airflow. Sesuai lah seperti yang ada di boxnya untuk yang ini, jadi bagus. Sirkulasi udaranya itu sempurna, meskipun menggunakan 5 fan aja. Lanjut ke kelebihannya. Yang pertama, suhunya dingin, dibuka maupun ditutup di pengujian sebelumnya. Dia itu 1:1 best airflow, sempurna lah untuk yang ini sirkulasi udara, karena di bagian depan ada mesh yang dimana ada lubang-lubang untuk mengambil udara dari luar ke dalam, jadi ini bagus. Lalu yang kedua, support CPU cooler up to sampai 160 mm terbilang ini bagus. Semua heatsink atau CPU cooler dia itu bisa lah untuk yang ada di sini rata-ratanya. Radiator support sampai di 240 mm. Dual fan support di bagian depan ya, bukan di bagian atas. Jadi yang cuma bisa di bagian depan aja untuk dual fan. Dan juga GPU up to sampai di 280 mm. Berbeda sih seperti yang ada di boxnya, dia itu di 290, tapi kalau yang ini di 280. Jadi lebih aman di dual fan aja untuk GPU-nya menggunakan di casing ini. Lalu yang ketiga, terdapat rongga 1,5 cm sampai di 2 cm bagian belakang casingnya untuk memanajemen kabel supaya gampang ditutup untuk kabel-kabelnya. Tapi lebih baik menggunakan power supply yang kabelnya tersebut yaitu flat, jangan yang besar-besar seperti ular. Lanjut yang keempat, ada slot hard disk up to sampai 2 di bagian atas maupun di bagian bawah karena ada bracketnya, dan juga SSD support sampai 3 di bagian belakang maupun 1, dan juga yang duanya bisa di bagian bracket hard disk, mau pakai hard disk maupun SSD. Lalu yang kelima, kabelnya flat hitam semua, dari front panel, USB, audio, dia itu hitam semua. Meskipun salah satu kabelnya itu ada yang agak besar di USB 3.0, itu masih wajar untuk yang ini. Tapi yang lainnya tersebut dia itu berwarna hitam dan juga flat lah, itu bagus supaya lebih menyamarkan. Lalu yang keenam, ada power supply cover di bagian samping, supaya kelihatan power supply apa yang kalian pakai untuk yang ini, jadi lebih keren lah. Tapi ini opsional, selera orang beda-beda, ada yang suka, ada yang tidak. Lalu yang ketujuh, terdapat kaki casing dan juga busa di bagian bawah. Jadinya aman lah, dia itu lebih tinggi sedikit dan juga ada busanya untuk menghindari aliran listrik dari casing ke meja, jadinya aman untuk yang ini. Dan yang terakhir yang ke-8, harganya murah di 400 ribuan, yang dimana sudah free 2 fan ARGB di bagian depan. Jadinya jarang-jarang ada yang dimana di harga 400 ribuan udah free 2 fan ARGB pula. Cuma ada di Venom RX sih, jadi ini bisa dibilang bagus dan juga harganya murah di tipe kalangan MATX untuk casing gaming. Kurang lebihnya seperti itu. Lanjut ke kekurangannya. Yang pertama, tidak ada dust filter di bagian bawah untuk power supply. Jadi ini kekurangannya lah. Meskipun bisa ditambal kalau membeli dust filter terpisah untuk di bagian bawah. Kalau misal beli tambah 10.000 sampai 20.000 lah untuk yang itu. Yang kedua, fan ARGB Venom RX yang free-nya tersebut tidak dijual di pasaran. Kalau misal ingin sinkron ke ARGB fan-nya tersebut, dia itu agak susah. Dan kalau bisa dijual lah untuk fan ARGB Venom RX supaya bisa sinkron ke semua fan. Kurang lebihnya seperti itu. Lanjut ke kesimpulannya. Di harga 400 ribuan tipe MATX yang dimana dia itu simple dan juga sangat bagus sekali dari segi sirkulasi udaranya, bisa dibilang ini rekomend yang dimana udah free 2 fan ARGB. Ada 2 tipe warna, berwarna hitam dan juga putih. Kalau yang putih tersebut dia tuh harganya agak mahal sedikit di 20 ribuan ya, tambah 20 ribu nggak masalah sih, tergantung selera kalian berwarna putih maupun berwarna hitam. Tapi kalau yang ini saya review berwarna hitam, dia tuh udah bagus banget dari segi support-supportnya CPU cooler, radiator, sirkulasi udaranya bagus, slot hard disk maupun SSD dan juga yang lainnya. Meskipun kekurangannya tinggal anda tambal aja untuk membeli dust filter baru di bagian bawah untuk power supply. Kurang lebihnya seperti itu. Dan jika kalian berminat silahkan pilih aja, linknya ada di deskripsi untuk yang ini, Venom RX Brava. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton, dan juga jangan lupa like dan subscribe.
serta nantikan video lainnya dari review papat PC seperti contoh yang ada di sini, casing, SSD, VGA, dan juga yang lainnya. Terima kasih sudah menonton.